Oke, selamat datang di Kebun Anggur Riset. Jadi per hari ini pohon berumur 29 hari pasca tanam. Jadi kita anggap aja ini berumur 1 bulan. Udah setinggi ini umur 1 bulan. Ini udah ada yang 2 meter. Ini berumur 1 bulan. Kali ini kita akan melakukan proses pemupukan. Jadi ini baru pemupukan pertama. Pohon-pohonnya udah butuh makan. Jadi kita kasih asupan untuk makanan. Ini nanti sulur-sulurnya tumbuh terus. Nanti kita akan buang sulur-sulurnya ini. Karena sulur ini menghabiskan nutrisi, jadi kita buang. Ini juga berumur 1 bulan. Ini kalau diurut juga udah lebih dari 2 meter panjangnya. Kalau yang di sini ini masih kecil karena ini kita tanam lokal terus di grafting. Jadi kita semua akan pupuk sekarang. Jadi pemupukan ini bukan berarti dari acuan khusus untuk menanam anggur. Jadi kita hanya melakukan sharing pengalaman aja. Jadi tidak wajib melakukan pemupukan seperti yang saya lakukan. Jadi kita hanya berbagi pohon-pohon yang subur di sini, kondisinya seperti ini, dan perlakuannya seperti yang akan kita lakukan. Ini pupuk yang akan kita pakai. Ini pupuk saya memakai Bokasi. Jadi pupuk ini organik ya. Jadi semaksimal mungkin kita akan melakukan pemupukan di kebun ini untuk organik, biar tanamannya awet dan tumbuh kembangnya juga bagus. Ini pupuk Bokasi. Jadi ini bukan promosi, karena memang kualitas dari pupuk organik itu bagus, makanya kita terapkan pada tanaman. Jadi ini sebetulnya pupuk Bokasi itu pupuk kandang yang sudah jadi tanah. Jadi kandungan unsur haranya tinggi seperti nitrogen, fosfat, kalium tinggi dan itu sangat dibutuhkan untuk tanaman. Jadi tidak memicu kita harus memakai pupuk kimia, tidak, karena sebetulnya pupuk-pupuk itu bisa kita dapatkan di sekitar rumah kita. Kalau tidak ada Bokasi seperti ini pun kita bisa memakai pupuk kotoran hewan yang kita bikin sendiri. Kita fermentasi. Caranya ada di video di deskripsi di bawah, cara fermentasi pupuk kotoran hewan, dan itu bisa bagus sekali digunakan untuk pemupukan pohon anggur. Nah, ini pupuknya seperti ini. Ini udah jadi tanah ya. Sebetulnya ini dari kohe hewan yang udah jadi tanah. Kenapa kok pupuk kandang? Jadi pupuk kandang unsur-unsurnya seperti ini, banyak sekali yang dibutuhkan untuk tanaman. Jadi tanaman itu membutuhkan unsur makro dan mikro. Seperti halnya manusia juga membutuhkan unsur makro dan mikro. Kalau manusia makro itu gampangannya, kalau teman-teman belum tahu, seperti protein, karbohidrat itu unsur makro. Sedangkan zat besi, terus sulfur itu adalah unsur mikro. Jadi kedua unsur ini biasanya lengkap di dalam pupuk kotoran hewan. Jadi kenapa saya bilang pupuk kotoran hewan bagus? Karena terdapat unsur makro dan mikronya yang lengkap, sehingga kita tidak perlu memakai unsur mikro tambahan pun sudah tersedia di dalam pupuk ini. Jadi kalau teman-teman yang ada pupuk kotoran hewan di sekitar rumah atau bisa membuat sendiri, itu bagus sekali untuk pohon anggur. Seperti di
Thailand atau di Ukraina itu pupuk utamanya sebetulnya juga cuma pupuk kotoran hewan, karena memang organik, pohonnya awet, dan unsur-unsurnya bagus sekali untuk tanaman. Nah, ini pupuknya dimasukin di sekitar tanaman. Otomatis nanti akar serabutnya dia akan naik dan mengambil nutrisi sendiri. Dia akan mengambil nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman itu sendiri. Jadi nggak perlu pakai pupuk kimia pun pohon bisa subur-subur seperti ini. Ini baru kemarin pohon ini makan dari pupuk yang dimasukkan dalam lubang. Sekarang kita tambah untuk di atasnya. Ini semua kita kasih biar pohonnya pada makan. Untuk khusus pupuk kotoran hewan ini, saya biasanya melakukan intervalnya sebulan sekali. Jadi tiap bulan sekali saya tambah di sampingnya. Semua nanti dikasih biar pada makan. Biasanya pohon akan lebih awet jika kita memakai organik, seperti halnya manusia juga. Kalau kimia terus tentu saja tidak bagus untuk tubuh. Begitu juga dengan tanaman. Jadi seminimal mungkin kita memakai pupuk kimia dan kita maksimalkan dengan organik. Ini yang habis grafting juga dipupuk semua. Itu udah mulai tumbuh. Jadi gampang ya teman-teman. Jadi pohon anggur itu tidak manja. Kita kasih pupuk kompos pun bisa. Jadi tidak semerta-merta harus kimia terus. Justru malah bagus yang organik. Terus kalau misalnya ada kompos dedaunan, kompos dapur, terus lalu kompos dari lainnya, itu bisa dipakai. Itu malah lebih bagus. Akarnya nanti lebih menyerapnya lebih optimal, karena memang organik itu walaupun slow release tapi untuk keberlangsungan pohon lebih bagus. Jadi teman-teman kemarin ada yang bertanya, terutama bagi pemula, pemupukannya apa? Jadi saya sebulan pasca tanam yang saya lakukan adalah pemupukan menggunakan pupuk organik. Walaupun nanti juga kimia dibutuhkan, terutama ketika unsur mikronya belum tercukupi, kita akan tetap melakukan pupuk kimia juga, tapi dosisnya tidak terlalu tinggi, tetap kita optimalkan yang organik. Jadi organik pun malah sangat bagus sekali untuk anggur. Nanti akan kita update lagi untuk pemupukan berikutnya. Jadi sementara kita baru memasukkan pupuk organik, kotoran hewan yang udah fermentasi. Ini saya beli produknya namanya Bokasi. Bagi yang tidak ada produk seperti ini, nggak perlu berkecil hati, itu bisa dibuat sendiri ya. Caranya gampang. Cukup pupuk kandang yang difermentasi lama. Yang penting udah tidak berbau dan udah jadi tanah, itu sangat bagus sekali untuk anggur. Ini seluruh-seluruhnya dibuang. Terima kasih, tetap sehat selalu, tetap menanam anggur. Salam Jogja Anggur.